Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 4, berjumpa lagi dengan Ustadz Udin di pembelajaran SPDP. Nah, hari ini Ustadz akan menjelaskan tentang materi di BBD jilid keempat ya, yaitu tentang menggambar bentuk 3 dimensi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, menggambar bentuk adalah kegiatan merekam bentuk 3 dimensi di atas bidang datar secara tepat dan mirip dengan objek aslinya. Nah, menggambar bentuk 3 dimensi harus memperhatikan prinsip-prinsip seperti perspektif, proporsi, komposisi, gelap terang maupun bayang-bayang ya. Nah, Ustadz akan menjelaskan dulu ya tentang prinsip yang pertama, yaitu perspektif. Apa itu perspektif? Nah, gambar dengan hukum perspektif berarti gambar yang dipandang dekat kelihatan besar. Nah, sebaliknya gambar yang dipandang jauh maka harus terlihat kecil ya. Jadi ada objek ya, objek benda itu kalau letaknya itu jauh maka kita harus menggambar kelihatan kecil. Nah, jika objek itu dekat dengan jarak pandang kita maka gambar harus dibuat besar. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini ada contoh ya, yaitu rel kereta api. Nah, ketika kita berada di tengah rel kereta api ya, kita memandang jauh ya, maka rel itu semakin kecil, semakin hilang menuju satu titik. Nah, begitu benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah, itu adalah hukum perspektif ya. Itu ya. Terus ada lagi hukum yang lain, yaitu proporsi. Proporsi itu apa? Nah, proporsi adalah kesebandingan atau keseimbangan atau kesesuaian bentuk dengan dan ukuran suatu benda antara bagian yang satu dengan yang lainnya. Nah, itu proporsi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, itu ya, itu ada guci ya dengan mangkok. Nah, itu ukurannya sudah seimbang ya, kayak gitu. Nah, itu sudah proporsi. Nah, itu. Oke, terus lanjut lagi ada komposisi. Nah, komposisi itu apa? Nah, komposisi adalah susunan atau letak objek benda. Nah, ini ya, di situ terlihat gambar ya, ada ember di belakang, terus di depannya ada baskom, terus di sebelahnya ada baskom lagi yang diletakkan di atas balok ya. Nah, itu komposisinya. Nah, itu letak-letaknya seperti itu ya, saling berdekatan. Nah, itu namanya komposisi ya. Pembuat gambar bisa saja membuat komposisi yang lain, misalkan embernya agak dibuat jauh ya, terus baskomnya diletakkan agak berjauhan. Nah, itu sesuai dengan selera si pembuat gambar. Nah, kalau di dalam gambar itu komposisinya adalah saling berdekatan ya. Nah, itu adalah komposisi. Nah, ada lain lagi, yaitu gelap terang dan bayang-bayang. Nah, benda akan terlihat itu jika terkena cahaya. Bagian benda yang terkena cahaya itu akan tampak terang. Nah, sebaliknya bagian benda yang tidak terkena cahaya maka akan tampak gelap. Nah, itu ya, dalam menggambar bentuk. Nah, peranan bayang-bayang sangat menentukan untuk terciptanya kesan 3 dimensi. Nah, ini contohnya. Nah, ada sebuah balok ya. Nah, di satu sisi benda ini, balok ini terkena cahaya, maka di sisi yang lain tidak terkena cahaya, otomatis harus yang membuat gambar maka membuat gelap ya di sisi yang lain dan ada bayang-bayangnya. Nah, itu ya, itu maka akan terlihat ya, lebih kesannya itu lebih 3 dimensinya nampak
ya benda tersebut. Ya, ketika tidak ada hukum gelap terang dan bayang-bayang, maka gambar tersebut biasa saja, ya, kesan 3 dimensinya kurang terlihat. Tapi ketika bisa membuat gelap terang dan bayang-bayang, maka kesan 3 dimensinya jadi lebih nampak. Nah, itu ya. Oke, terus menggambar bentuk dengan teknik arsir. Nah, ini ya, menggambar bentuk dengan kesan 3 dimensi dapat diwujudkan dengan memberikan kesan gelap terang pada gambar. Nah, kesan gelap terang pada gambar bentuk dapat diciptakan dengan teknik arsir. Nah, nih, teknik arsir dibuat dengan cara menggoreskan pensil atau spidol atau dengan ballpoint atau ya berupa garis-garis berulang yang membuat kesan gelap terang dan atau gradasi. Nah, ya. Nah, ada beberapa jenis arsiran, diantaranya arsiran satu arah, arsiran silang, dan yang lain. Nah, kita untuk materi hari ini kita pakai 2 arsiran saja, yaitu teknik arsiran satu arah dan arsiran silang. Nah, itu ya. Oke, contoh gambar arsiran satu arah dan arsiran silang. Nah, ini ada arsiran satu arah. Nah, itu ya, yang gelap maka diarsir. Nah, ini yang bawahnya adalah arsiran silang. Nah, itu ya. Berlatihlah membuat arsiran satu arah dan arsiran silang pada kolom yang sudah disediakan di buku PPT kalian, ya. Itu untuk melatih kalian dalam mengarsir, ya. Terus buatlah gambar bentuk, ya. Nah, terus kemudian di lembar kerja siswa berikutnya, buatlah gambar bentuk 3 dimensi dengan contoh objek gambar antara lain kubus, vas bunga, guci, almari, ember, botol, dan lain sebagainya. Bebas ya kalian. Buatlah 3 buah objek tersebut dengan menerapkan prinsip gelap terang dan bayang-bayang, yaitu dengan menggunakan teknik arsir. Nah, buatlah bebas ya, bendanya bisa kalian pilih ya. Yang pasti dalam gambaran kalian nanti ada 3 objek benda ya. Tuh. Nah, Ustadz akan mencontohkan nih membuat gambar bentuk 3 dimensi ya. Simak berikut ini. Oke, Ustadz akan mencontohkan cara menggambar bentuk ya 3 dimensi nanti dengan teknik arsir. Ya, siapkan pensil, penghapus, terus dan penggaris. Nah. Oke ya, simak berikut ini. Ustadz main buat kubus. Terus sketsa selanjutnya Ustadz buat vas bunga nih.
Terus yang ketiga saya buat semacam gelas ya. Nah, oke, sketsa sudah. Sekarang kita buat unsur gelap terang dan bayang-bayang dengan menggunakan teknik arsir. Nah, seperti ini. Ini cahaya datang dari arah sini ya. Ibaratnya ini cahaya datang dari arah sini. Nah, berarti yang tidak terkena cahaya maka harus kita gelapkan, kita arsir. Nah, ini dengan teknik arsir ya. Ustadz akan menggunakan teknik arsir. Nanti teknik arsir silang. Satu arah dulu. Terus yang pojok sini, pojok ini kan semakin gelap nih, kita silang nih buat. Ini arsir silang. Semakin ke kanan, semakin garisnya semakin tipis ya. Tuh. Dalam sini gelap. Yang di dalam ini gelap. Sudah jadi gelap terang. Terus yang satunya juga sama, kita pakai arsir satu arah. Kemudian untuk menghasilkan gelap lagi, di sini kita buat arsir silang. Semakin kesini semakin tipis. Terus dalamnya sini kita gelap ya, yang di sini karena ini di dalam ember 12 kecil, kayak yang di sini otomatis gelap.
Terus kemudian yang balok nih, yang balok berarti yang terkena cahaya yang sini, berarti yang di sini itu gelap. Oke, kita kasih arsir. Nah, ini arsir tipis karena yang di atas itu juga terkena cahaya. Nah, sudah gelap terang sudah. Sekarang kita membuat bayang-bayang nih. Nah, cahaya dari sini berarti bayang-bayangnya, nah, kurang lebihnya seperti ini. Ini juga. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.